Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang rahasia keajaiban. Ya, jadi memang ilmu ini sangat-sangat rahasia, Bapak Ibu ya. Artinya, saking rahasianya, banyak orang yang nggak memahami tentang hal ini, Bapak Ibu. Saking rahasianya, sampai akhirnya orang tidak mau mengamalkan ini. Saking rahasianya, orang lain tidak sadar bahwa keajaiban ya seperti ini, gitu ya. Kita ingin sekali hidup di zona keajaiban. Nah, zona keajaiban ini adalah zona yang sangat tertutup rapat, Bapak Ibu, ya. Hanya diketahui oleh orang-orang yang memahami ilmunya, gitu. Tapi pertama, saya mau kasih tahu Bapak Ibu ilmu ini, gitu ya. Saya mau kasih tahu benar nih ilmu ini kepada Anda, gitu. Tapi pertanyaannya, Anda mau nggak Bapak Ibu? Karena banyak loh yang saya sampaikan ilmu ini, terus kemudian, kayaknya enggak deh Pak Nas, gitu. Ya, kayaknya enggak gitu deh, gitu. Karena dia mau hidup biasa-biasa aja, gitu loh. Padahal, ya, ini ilmu mahal sekali Bapak Ibu. Mahal sekali, ya. Allah menginginkan agar kita hidup di zona keajaiban yang akhirnya hidup miracle, ajaib Bapak Ibu, ajaib luar biasa. Ya, contoh lagi misalnya begini, ya ini sudah mulai ya, kita udah mulai masuk ke ilmunya ya. Maka kalau Anda betul-betul mau memahami ilmu ini, yuk sama-sama kita buka hati, buka pikiran. Oke, baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Allah yang disampaikan melalui Pak Nas. Oke ya, siap ya, bismillah ya. Bapak Ibu, saya ingin menyederhanakan, sederhana saja. Jadi yang ingin saya sampaikan ini sederhana sekali gitu ya. Sederhana sekali, tapi memang sangat-sangat krusial untuk menjadi poin penting rahasia keajaiban. Bapak Ibu, apa motif ekonomi? Dari dulu sejak SMA bahkan SD saya sudah dengar gitu kan tentang yang namanya motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Betul nggak? Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang kita memahami pemahaman Machiavelli ini ya, bahwa yang namanya ekonomi, motif ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, ajaran ini ajaran ini sungguh mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Ajaran ini mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Hidup udah ajaib, tapi karena kita meyakini motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah untuk mendapatkan untung besar dengan modal sekecil-kecilnya. Dan kita memahami ini menjadikan belief, Bapak Ibu. Menjadikan ini sebagai belief, keyakinan, iman bahkan sebagian orang. Ya, bahwa yang namanya bisnis ya begitu, yang namanya cari rezeki ya begitu, yang namanya cari uang ya begitu, modalnya kecil, untungnya sebesar-besarnya. Bapak Ibu, ini adalah ajaran yang mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Saya ingin Anda melepaskan ajaran ini. Saya ingin Anda lepas dari ajaran ini. Ya, bahwa itu tidak benar. Itu tidak tepat. Itu adalah ajaran yang mengeluarkan Anda dari zona keajaiban. Sekali Anda memahami dan menikmati ajaran itu, yang terjadi adalah keajaiban Anda musnah. Rezeki Anda hilang. Hilang semua Bapak Ibu. Hilang semuanya. Maka saya minta Anda melepaskan ya ajaran itu. Dan sekarang saya mau meletakkan sebuah ajaran yang baru. Yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Anda mendapatkan keajaiban. Karena ajaran itu hanya membenarkan
hanya membenarkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh ini, ya, lalu kemudian diartikan oleh ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu ekonomi, lalu kemudian, oh iya nih manusia adalah orang egois. Manusia adalah manusia yang egois, makhluk egois, yang mau untung besar, modal kecil. Sehingga akhirnya ini hanya ilmu ajaran ekonomi itu hanya membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa manusia adalah zalim dan bodoh karena mementingkan dirinya sendiri. Ketika mementingkan dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah seluruh keajaiban musnah. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi rasa egoisme, rasa ananiah kalau dalam bahasa Arabnya, rasa mementingkan diri sendiri, bahwa yang penting gue loh gitu, yang penting saya nih, yang penting saya enak, yang penting saya nyaman, nggak peduli orang lain gitu, nggak peduli siapapun, saya yang penting bahagia gitu ya. Orang lain bagaimana ya itu urusan belakangan, yang penting saya bahagia, keluarga saya bahagia, anak saya bahagia. Orang lain nanti dulu, ya kan saya harus bahagiakan keluarga saya dulu, saya harus bahagiakan diri saya sendiri dulu gitu loh. Saya dapat untung dulu gitu loh. Sehingga akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, ini egoisme yang menyebar di kalangan masyarakat, membuat seluruh keajaiban hilang. Kenapa keajaiban hilang? Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu satu, terhubung, gitu ya. Kalau Anda mengikuti training saya, ini jelas sekali, karena ini saya perlu pakai diagram Bapak Ibu ya, secara visual gitu ya, bahwa kita ini berada di dalam zona keajaiban. Lalu kemudian Allah menginginkan gitu kan, jika Rabb-Mu menghendaki, maka manusia dijadikan satu seluruhnya. Gitu ya. Tapi mereka sering berselisih pendapat. Nah, selisih pendapat inilah egoisme Bapak Ibu. Karena merasa pikirannya benar, ya, karena merasa kepentingan yang harus dibela, karena merasa bahwa dia yang harus nyaman, orang lain nanti urusan belakangan, maka dia keluar dari zona keajaiban. Zona keajaiban menyebutkan bahwa semua manusia adalah satu. Semua manusia adalah satu dan terhubung. Kita mau ambil ini Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata kebalikan dari ajaran motif ekonomi itu, bahwa keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan di materi terumbu karang, bahwa rezeki hanya datang ketika kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, gitu ya. Nah, tapi saya ingin lebih dalam membahas tentang hal ini Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata gitu ya, banyak orang yang ketika hidupnya sedang mengalami kesulitan, ya, sedang mengalami hal yang sangat berat, gitu ya, sangat berat di dalam kehidupannya, lalu kemudian dia, aduh, kenapa ya, gitu ya, saya kok hidupnya berat sekali, gitu ya. Kenapa ya gitu ya, saya tuh kok hidupnya seret sekali gitu ya. Terus kemudian kita ya udah, pokoknya yang dipikirkan adalah diri sendiri pada saat kita berat seperti itu. Nah, ini saya sampaikan tentang rahasianya Bapak Ibu. Rahasianya kalau Anda mau keluar dari kondisi itu, dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat At-Tolaq ayat 7, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah itu menurut kemampuannya, dan orang yang sedang disempitkan rezekinya, ya, sedang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikannya kepada Allah. Artinya apa? Artinya hendaklah kalau lagi sempit nih rezeki, udahlah sempitkan rezekinya, gitu ya. Tapi kemudian setelah itu malah ngasih orang gitu loh. Malah yang dipentingkan orang lain, gitu.
Padahal yang sempit dia. Ya. Kalau seandainya kita pakai prinsip ekonomi yang tadi, modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya, maka ketika kita lagi sulit, apa yang terjadi? Maaf, saya sedang ada problem, saya nggak bisa bantu kamu, gitu kan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi Allah malah mengajarkan sesuatu yang sebaliknya. Makanya Allah ingin mengajarkan keajaiban untuk kita. Apa keajaibannya? Keajaibannya adalah ketika kita lagi egois terhadap diri kita sendiri, maka ketika kita lagi masalah, musibah, berat, ya di PHK, ya ketika bangkrut dan seterusnya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jangan mikirin diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Nah, benar kan? Ini rahasia kan? Nggak banyak orang yang tahu. Dan kalaupun tahu, nggak banyak orang mau melaksanakan. Gitu. Bahwa ternyata ketika kita lagi berat seperti itu adalah momen di mana Allah menguji kita. Gitu. Saat itulah Allah ingin menguji kita. Apakah kita benar-benar mau dapat keajaiban Allah, atau kita mau ya udah gitu kan, ini hidup gue lagi susah gitu kan, gue lagi berat hidupnya, ya udah lu jangan ganggu gue gitu kan, lu jangan minta-minta sama gue gitu kan, lu jangan minta tolong sama gue gitu, karena gue sendiri lagi dalam keadaan berat. Tapi Bapak Ibu, ternyata kita diminta pada saat seperti itu, disitulah keajaiban terjadi. Kok bisa? Ya, ketika Anda sedang tidak luas rezekinya, lalu kemudian Anda memberikan rezeki Anda kepada orang lain, maka apa yang Allah katakan? Ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak berikan beban, gitu ya. Tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, ini bukan beban kok. Ini Allah pengen ngajarin keajaiban, gitu loh. Ya. Maka janjinya apa? Janji Allah, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Maka Allah akan membalik, gitu. Membalik keadaannya, gitu ya. Dari kesulitannya, ya. Ba'da usrin yusra. Ya, maka Allah akan memberikan kepadanya kelapangan sesudah kesempitan yang dialaminya. Nah, ini rahasia Bapak Ibu. Ini rahasia. Jadi rahasianya apa? Rahasianya adalah keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Ketika orang lain penting, mulia, bahagia, itu udah cukup buat kita. Masya Allah Bapak Ibu. Ya, inilah Bapak Ibu teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang amat teramat mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu hanya menyebutkan ummati, umatku. Rasulullah nggak mikirin dirinya sendiri. Kenapa? Karena udah nggak penting mikirin diri sendiri. Tapi yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana umatku, kata Rasulullah SAW. Dan ini adalah power Bapak. Ini power keajaiban. Allah akan berikan apapun buat orang-orang yang memikirkan orang lain Bapak Ibu. Ketika kita memikirkan orang lain gitu ya, lebih daripada kita memikirkan diri sendiri, maka keajaiban terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tarik ini pada keajaiban diri Anda. Saya ingin sekali Anda ajaib hidupnya setelah ini Bapak Ibu. Saya ingin sekali, Masya Allah. Ingin sekali setelah ini Anda dapatkan rahasia keajaibannya. Sekali lagi, ini nggak gampang Bapak Ibu. Banyak orang nggak mau melaksanakannya. Banyak orang nggak tahu Bapak Ibu. Kalaupun tahu nggak mau melaksanakan gitu ya. Tapi Anda insya Allah adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pantas untuk mendapatkan rahasia keajaiban dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka dia sama dengan menghidupkan seluruh manusia yang lain. Gitu ya. Artinya apa? Artinya Allah menghargai seseorang yang mementingkan orang lain, ya. Lalu kemudian Allah katakan sama dengan dia mementingkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu, ya, akhirnya kalau Anda ingin betul-betul melaksanakan ilmu ini, yuk sama-sama bahwa diri kita udah nggak penting lagi. Setuju nggak? Setuju nggak nih, gitu ya? Bismillah. Saya sudah tidak penting Bapak Ibu.
saya sudah tidak penting. Saya udah nggak penting. Diri kita udah nggak penting. Siapa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah orang lain. Orang lain bisa bahagia. Orang lain bisa mulia. Orang lain bisa selesai masalahnya. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena ketika Anda mementingkan orang lain, maka Allah yang akan mementingkan Anda. Begitu. Nah, ketika kita menjual barang yang nggak bagus gitu ya, itu sampai, aduh hati-hati. Maka yang harus dipentingkan ketika kita jualan gitu ya, ketika kita punya produk nih, yang dipikirin orang lain Bapak Ibu, orang lain yang dipikirkan gitu ya. Jangan sampai akhirnya jualan apel, terus kemudian disemprot pakai lilin gitu kan. Terus kemudian, kenapa kok disemprot lilin? Ya supaya kelihatannya bagus, harganya jadi tinggi gitu ya. Kemudian bentuknya jadi indah, sehingga orang lain tertarik gitu ya. Tapi nggak peduli dengan orang lain. Orang lain mau makan lilin ke dalam tubuhnya, ya berbahaya dalam masa yang panjang, nggak peduli dia. Kenapa? Yang penting gue untung. Kata Allah, oke, ya, saya nggak akan pentingkan kamu di dunia maupun di akhirat. Begitu Bapak Ibu. Maka, ya, kalau kita punya produk nih Bapak Ibu, kita punya produk yang bagus gitu ya, maka yang harus dipikirkan orang lain dapat manfaatnya nggak ya? Teliti betul-betul tentang produk kita nih, tentang produk bisnis kita, tentang produk yang kita jual Bapak Ibu. Jualan boleh, jual beli boleh gitu kan. Wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Allah halalkan. Dapat untung boleh, tapi yang paling penting Anda mau dapat keajaiban kan dari keuntungan Anda, ya kan? Jadi kalau Anda mau untung dan dapat keajaiban, harus dilakukan dua hal. Satu, Anda boleh untung, satu. Tapi yang kedua, orang lain harus jauh lebih untung dibandingkan dengan produk Anda. Kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu, aduh, udah, Masya Allah, Anda akan ajaib hidupnya Bapak Ibu. Anda jualan di pinggir jalan, jualan nasi goreng gitu kan, terus kemudian Anda mikir gitu kan, kalau orang pakai nasi goreng ini gitu ya, minyaknya jadi pakai minyak jelantah berulang-ulang, kata penelitian itu nanti nggak bagus buat dia. Akhirnya kita hanya pakai minyak yang bagus saja gitu ya. Minyak yang bagus, yang rapi gitu ya, sehingga akhirnya orang lain itu bisa mendapatkan yang baik gitu kan. Kemudian ketika kita goreng gitu ya, terus kemudian orang, Pak saya mau pesen gitu kan, nasi goreng berapa harganya? 25.000 gitu kan. Loh kok lebih mahal Pak dari yang lain? Iya mohon izin ya, yang saya lakukan adalah supaya Anda gitu ya, dapetin minyak yang terbaik dari yang saya goreng ini gitu. Oke deh, akhirnya terjadi jual beli. Lalu kemudian ketika Anda menggoreng itu Bapak Ibu ya, menggoreng misalnya Anda kuliner gitu kan, ya Allah, jadikan setiap butir nasi ini ya Allah gitu kan, membuat dia tegak beribadah di sisi Engkau, sehingga akhirnya dia bisa beribadah kepada Engkau. Maka jadikan ya Allah setiap butir nasi ini menjadi amal soleh buat dia dan juga buat saya ya Allah. Masya Allah Bapak Ibu, hanya jualan nasi goreng, satu piring, harga 25.000. Tapi ajaib. Anda dapat untung Bapak Ibu. Anda dapat untung sih. Modalnya katakanlah 15.000. Anda untung 10.000. Tapi orang lain jauh lebih untung. Dapat doa dari Anda. Kalau ini kan enggak sekarang ini kehidupan kita. Tapi udahlah, biarkan kehidupan kita yang lalu, biarlah berlalu, ya. Siapa sih yang nggak pernah buat salah, ya. Oke lah kalau misalnya kita lagi di detox rezekinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, oke, pikirkan orang lain bahagia. Pikirkan orang lain dapat untung lebih besar daripada untungnya kita, gitu ya. Jangan juga begini, biarin kita rugi, orang lain yang untung. Nggak bisa juga. Yang harus kita lakukan, bagaimana kita untung sih, tapi orang lain harus lebih untung daripada kita. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.